Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mendengar kata-kata King Ling, ekspresi Zihe di sisi lain wajahnya tertahan. Sebelum dia bisa bereaksi, dua pilar cahaya perak tiba-tiba keluar dari tanah di bawahnya, menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan ekspresi wajahnya membeku. Rune perak pekat mengalir keluar dari pilar cahaya perak. Saat mereka terbang ke atas dan ke bawah, langsung mengembun menjadi formasi sederhana. Ada dua cermin kuno berwarna perak tertanam di dalamnya. Di permukaan cermin kuno, ada semburan riak spasial yang kuat. Cahaya perak yang dipantulkannya mengandung fluktuasi hukum yang kuat, memantulkan keindahan kembar ungu dan hijau di udara. Pada saat ini, mayat si Chuan Kong yang tergeletak di tanah terbalik, lalu sesosok tubuh keluar darinya. Itu adalah si Chuan Kong. Saat ini, wajahnya pucat, matanya sedikit tidak fokus, dan langkahnya lemah. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Sebelumnya, dia benar-benar mengalami luka serius pada jiwa ilahinya, sehingga dia jatuh ke tanah. Namun, dia memiliki harta langka yang dapat melindungi jiwa ilahinya, jadi dia bangun tidak lama setelah jatuh ke tanah. Dia tidak mengambil tindakan apapun dengan gegabah. Sebaliknya, dia mengubah pikirannya dan menggunakan metode untuk melarikan diri. Dia diam-diam memisahkan gumpalan jiwa ilahi dan meninggalkannya di tubuh palsu untuk terus tidak sadarkan diri. Tubuh aslinya melemparkan teknik rahasia ruang, menyelinap ke tanah, dan mengatur formasi ini tanpa diketahui. Si Chuan Kong menggelengkan kepalanya dengan keras, dan pusingnya sedikit berkurang. Dia tidak memandang Han Li, tetapi membuat gerakan dengan satu tangan dan menunjuk ke suatu tempat di udara. Tiba-tiba, cahaya perak terbang keluar dan menabrak lampu kaca yang tergantung di langit. Pemilik lampu dipenjara oleh cermin kuno perak. Kekuatan senjata ajaib saja tidak bisa menahan pukulan ini. Itu dipukul dengan keras, dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, ilusi lampu kaca yang tercermin di lautan kesadaran Han Li juga bergetar pada saat yang sama lalu menghilang. Han Li hanya merasa indera ilahinya mengendur, dan kemudian seluruh tubuhnya jatuh ke tanah tanpa sadar. Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah, menenggelamkan sebuah lubang besar. Tapi kemudian, dia keluar dari lubang dengan wajah pucat. Dahinya meneteskan keringat dingin, dan dia tampak seperti akan pingsan. Si Chuan Kong memandangnya, dan keduanya saling memandang dari jauh. Mereka saling memandang dan tersenyum pahit pada saat bersamaan. "Kakashi, kenapa kamu tidak mengambil harta ini lebih awal? Kamu membuat kami sangat malu," kata Han Li sambil menghela nafas lega. "Kakak Li, kamu salah. Cermin kembar malam perak ini adalah harta pribadi saudara ketigaku. Untuk membantuku kali ini, itu dikirim ke rumah Jijiao beberapa hari yang lalu. Aku tidak bisa memperbaikinya, dan aku hanya bisa menggunakan kekuatan arai untuk menggunakannya. Aku benar-benar tidak punya pilihan," kata si Chuan Kong. "Jangan bicarakan ini dulu. Mari kita berurusan dengan Ungu dan King dulu." Si Chuan Kong, "Jika kamu berani membunuhku, tuanku akan mengekstraksi jiwamu dan memurnikannya." Wanita berbaju ungu tertahan oleh cahaya perak, dan dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Dia hanya bisa menggunakan indera spiritualnya untuk menegurnya. "Kamu hanya mainan yang digunakan kakak. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah peri? Selain itu, meskipun aku tidak membunuhmu, akankah si Zhan Feng melepaskanku?" Si Chuan Kong mencibir. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu wanita itu mengatakan hal lain. Dia menyilangkan tangannya di depannya dan membuat segel tangan. Dia menunjuk ke arai di tanah. Cahaya perak menyala pada arai, dan dua cermin bundar segera berganti posisi. Dua pilar cahaya perak yang diproyeksikan dari formasi tiba-tiba berputar di udara.
Kakak beradik ungu dan King yang terperangkap di dalamnya menjerit kesakitan pada saat bersamaan. Tubuh mereka segera terpelintir oleh ruang dan berubah menjadi tumpukan daging. Naschen Sol kecil yang tersembunyi di dalamnya juga dihancurkan oleh ruang dan berubah menjadi kehampaan. Ketika pilar cahaya perak menghilang, tubuh berdarah mereka langsung jatuh ke tanah dan berceceran di tanah. Pada saat yang sama, bintik-bintik cahaya hijau dan ungu tersebar ke segala arah. Jarang melihat jiwa sekuat ini. Jelas hancur, tapi masih bisa mencegah sisa jiwanya menghilang sepenuhnya. Han Li mendecakkan lidahnya untuk memuji dan dengan santai melambaikan lengan bajunya, mengumpulkan jiwa yang tersisa ke telapak tangannya. Dia kemudian melambaikan tangannya dan menyingkirkan semua pedang terbang. Dia berbalik dan berjalan ke hutan bambu di kejauhan. Dia juga mengambil lampu kaca aneh itu. Dia membelai lampu beberapa kali dan melihat lampu kaca yang padam. Setelah berpikir sejenak, dia menuangkan sisa jiwa di tangannya ke dalam lampu. Rune pada lampu Qian segera menyala, dan cahaya yang berkedip-kedip muncul darinya, menyelimuti sisa jiwa yang tersebar seperti bintang di langit. Han Li menunggu sebentar, tetapi lampu kaca tidak menyala lagi. Cahaya yang menyala sebelumnya juga meredup. Hanya sisa jiwa yang terperangkap di dalam lampu. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia menyimpannya. Ketika dia berjalan kembali, Si Chuan Kong mengambil gelang penyimpanan ungu dari genangan darah dan daging. Setelah dia membuang kotoran di atasnya, dia memurnikan gelang penyimpanan lalu membukanya. Tidak banyak harta ajaib di gelang itu. Pada dasarnya, itu semua adalah hal yang perlu diaktifkan dengan Ki Setan. Namun, ada banyak ramuan dan bahan spiritual yang bermanfaat bagi jiwa. Kakak Li, harta sihir ini tidak banyak berguna untukmu, tapi ramuan dan bahan spiritual cocok untukmu. Si Chuan Kong berkata kepada Han Li setelah eksplorasi singkat. Jiwamu sangat menderita kali ini. Kami akan mengambil setengah dari ramuan dan bahan spiritual. Saya tidak menginginkan harta ajaib itu, tetapi bisakah Anda memberi saya buku kecil itu? Han Li menunjuk ke sebuah buku kuno berwarna hijau tipis saat bertanya. Si Chuan Kong melirik sampul buku kuno itu dan melihat kata-kata, pemakan jiwa dan pemurnian esensi, tertulis di atasnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangguk lalu berkata, saya khawatir ini adalah metode kultivasi yang jahat. Karena saudara Li menyukai hal aneh semacam ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Terima kasih. Han Li mengambil buku kuno hijau itu dan berkata sambil tersenyum. Kemudian, keduanya membagi ramuan dan mengambil masing-masing. Mereka tetap di tempatnya dan menyesuaikan pernapasan mereka untuk sementara waktu. Han Li tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, tidak ada satupun elder tamu dari Cloudy Mountain Inn yang datang untuk menyelidiki setelah keributan besar. Seluruh penginapan sepi. Sepertinya seseorang telah memberi tahu mereka. Kekuatan dan pengaruh Big Brother selalu menjadi yang terkuat di antara saudara-saudari. Tidak mengherankan jika dia begitu murah hati. Markis Tiandao bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa jika hanya dalam kegelapan. Tapi sekarang, saya khawatir dia akan dipaksa untuk memilih sisi, kata si Chuan Kong dengan cemberut. Maksudmu kita tidak bisa tinggal di Grand City lagi? Han Li mengangkat alisnya saat bertanya. Iya, kamu harus bergegas dan pulih. Kami akan segera pergi, kata si Chuan Kong dengan anggukan. Tapi kakak ketigamu, kata Han Li ragu-ragu. Aduh, aku terpaksa dengan situasi ini. Aku akan meninggalkan pesan. Si Chuan Kong menghela nafas. Tentang waktu yang dibutuhkan setengah batang dupa untuk dibakar, dua siluet muncul di gang terpencil di bagian utara Grand City. Keduanya berpakaian seperti sarjana. Mereka berjalan ke gang dengan tergesa-gesa. Salah satunya adalah seorang cendekiawan tua yang bertele-tele, sementara yang lainnya adalah seorang pemuda berjubah hijau. Mereka tidak lain adalah Han Li dan si Chuan Kong. Ada sebuah toko kecil di ujung gang.
Pintunya setengah tertutup, dan tidak ada banyak cahaya di dalamnya. Tampaknya agak gelap dan suram. Han Li dan Si Chuan Kong saling memandang lalu menggelengkan kepala. Kemudian, siluet mereka melintas, dan melesat ke dalam toko. Mereka melihat rak-rak di toko sempit itu sekarang bengkok, dan segala macam benda berserakan di tanah. Si Chuan Kong menutup mata akan hal ini. Dia langsung pergi ke dinding bagian dalam toko, mengangkat tangannya, dan menepuk bata hijau yang tampak biasa di dinding. Lalu salah satu dinding bata perlahan mundur, memperlihatkan pintu rahasia yang tersembunyi. Si Chuan Kong adalah orang pertama yang melangkah melewati pintu dengan Han Li mengikuti di belakangnya. Ruang rahasia di balik pintu rahasia juga berantakan. Formasi mantra kecil yang rumit telah hancur total, dan seorang pemuda yang tampak seperti asisten toko sedang berbaring di samping pilar batu yang rusak. Tidak banyak luka di tubuhnya. Bahkan tidak banyak noda darah di tubuhnya. Namun, matanya yang bulat berubah menjadi abu-abu, dan tidak ada roh di dalamnya. Laut pengetahuannya telah mengering, dan jiwanya telah menghilang. Itu pasti karya dari keindahan kembar ungu dan hijau, kata Han Li setelah hening beberapa saat. Kalau begitu, tidak perlu meninggalkan pesan. Si Chuan Kong berkata perlahan dengan ekspresi serius. Apa selanjutnya? Kemana kita harus pergi setelah meninggalkan Grand City? Han Li bertanya lagi. Saya telah mengelola kota pegunungan akrab lebih lama daripada Grand City. Itu dianggap sebagai wilayah saya, jadi relatif lebih aman. Selain itu, ada juga formasi mantra teleportasi di sana. Si Chuan Kong menarik napas dalam-dalam saat berkata, karena itu wilayahmu, kenapa kita tidak langsung ke sana? Bukankah lebih aman? Han Li mengangkat alisnya. Saya telah mengelola kota pegunungan yang akrab selama bertahun-tahun. Semua orang tahu tentang ini. Jadi, semua orang tahu bahwa saya akan pergi ke sana. Saya tidak pergi ke sana sebelumnya karena saya khawatir seseorang akan menyergap saya di jalan. Tapi sekarang, kita tidak ada pilihan, tetapi itu juga merupakan pilihan yang diperlukan, kata si Chuan Kong dengan senyum pahit. Karena kakakmu telah menerima berita itu, dan telah mengirim orang ke Grand City, kota pegunungan yang akrab seharusnya lebih aman, Han Li mengangguk. Kuharap begitu. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo pergi, kata si Chuan Kong, dan berjalan keluar pintu. Keduanya meninggalkan gerbang utara Grand City setelah beberapa saat, dan tiba di luar kota. Si Chuan Kong melambaikan tangannya, dan memanggil kapal terbang gagak ilahi. Mereka berdua bergerak, dan berdiri di atas pesawat terbang. Si Chuan Kong membuat gerakan mantra dengan satu tangan, dan kapal ulang-alik berubah menjadi cahaya hitam, dan terbang ribuan mil jauhnya. Itu melintas, dan menghilang ke cakrawala yang jauh. Di suatu tempat di alam dewa sejati, batuan gunung di gunung ini berwarna keemasan seperti emas, dan di bawah sinar matahari, mereka memancarkan cahaya pelangi keemasan yang menyilaukan, yang sangat indah. Di langit di atas gunung emas, pelangi putih panjang melesat ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan, jauh lebih cepat daripada cahaya para kultivator ranah Dewa Tai biasa. Di pelangi panjang itu ada binatang putih besar yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Seluruh tubuhnya tampak diukir dari batu giok putih murni, tanpa jejak kenajisan. Di atas kepalanya, garis-garis perak muncul, samar-samar membentuk karakter raja. Di belakang binatang putih besar itu duduk seorang gadis berjubah emas, yang terlihat berusia 17 tahun. Dia ramping dan anggun, dengan rambut emas, alis melengkung, dan mata berbentuk almond. Dia sangat cantik, tetapi ekspresinya dipenuhi dengan rasa dingin yang hampir bisa membekukan segalanya. Di pelukan gadis cantik itu ada sabit emas besar yang setinggi manusia. Sabit itu ditutupi dengan garis-garis seperti cacing tanah emas yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus berkedip, dan pada saat yang sama memancarkan aura yang sangat ganas.
Senjata pembunuh yang sangat ganas di pelukan gadis berjubah emas ini tidak terasa aneh, melainkan tampak seperti harimau yang memiliki sayap yang tumbuh. Orang ini dan binatang ini adalah Jin Tong dan Pi Xiu, yang telah berpisah dengan Han Li. Aura yang dipancarkan oleh Jin Tong dan Pi Xiu jauh lebih kuat daripada saat mereka meninggalkan Han Li. Jin Tong telah mencapai tahap tengah Dewa Tai, dan Pi Xiu juga telah mencapai alam Dewa Tai. Namun, pada saat ini, keduanya terlihat agak hikmat, terutama Pi Xiu, yang matanya jelas dipenuhi rasa takut saat dia terbang ke depan dengan sekuat tenaga. Dan di belakang mereka, beberapa ratus ribu mil jauhnya, awan merah yang menutupi langit berjatuhan, dan terbang ke depan dengan kecepatan kilat. Saat awan merah berfluktuasi dan jatuh, bayang-bayang tentara dan kuda yang tak terhitung jumlahnya samar-samar terlihat, memberikan perasaan ribuan tentara dan kuda. Di kedalaman awan merah, ada platform batu merah besar yang bertuliskan garis spiritual api yang tak terhitung jumlahnya, dan seorang pria paruh baya berjubah merah sedang duduk bersila di atasnya. Pria ini tinggi, mengenakan mahkota emas, dan jubah merahnya bertuliskan naga emas bercakar 5. Dia terlihat sangat mirip seorang kaisar di dunia sekuler, dan wajahnya yang tampak persegi memiliki ekspresi serius, memberikan perasaan bahwa dia memegang kekuatan besar. Wajah pria berjubah merah itu penuh amarah, dan sepasang mata harimau menatap lurus ke depan. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya. Lapisan cahaya merah muncul di permukaan platform batu merah, dan simbol sihir yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar darinya. Awan merah di dekatnya melonjak ke depan seperti gelombang yang mengamuk, dan kecepatannya segera meningkat hampir setengahnya. Jarak antara itu dan Pi Xiu di depannya dipersingkat menjadi lebih dari 100.000 mil. Lebih cepat, alis seperti bulan sabit Jin Tong berkerut sedikit ketika dia melihat ini, dan sabit emas di tangannya dengan keras menghantam tubuh Pi Xiu dengan dentang keras. Pi Xiu menjerit kesakitan, dan cahaya putih di tubuhnya tiba-tiba bersinar. Dengan dua suara lembut, dua sayap putih besar muncul di kedua sisi tubuh Pi Xiu, dan pola roh yang tak terhitung jumlahnya muncul di sayap. Saat kedua sayap putih itu mengepak, aliran udara putih muncul dan mengelilingi Pi Xiu. Kecepatan Pi Xiu juga meningkat pesat, tetapi dibandingkan dengan awan merah di belakangnya, itu masih jauh lebih lambat. Jarak antara kedua belah pihak terus menyusut, dan dalam sekejap mata, jarak antara mereka hanya 50.000 kilometer. Sinar ganas melintas di mata pria berjubah merah di awan merah. Dia dengan cepat membuat gerakan mantra dengan tangannya, dan mengarahkan jarinya ke atas. Kemudian, pemandangan mengerikan muncul. Matahari terik yang semula menggantung di langit tiba-tiba menjadi cerah, dan langsung meluas puluhan kali lipat. Kemudian, berubah menjadi terik matahari yang tingginya ribuan kaki. Suhu kekosongan di dekatnya meningkat tajam, sepertinya kekosongan itu akan mencair. Pegunungan dalam radius 10.000 km di bawah juga. Kemudian, hutan di dalamnya langsung terbakar, dan bebatuan gunung emas juga mulai mencair perlahan. Sedikit putih, murid Jin Tong menyusut, dan dia berteriak keras. Pi Xiu dengan jelas memahami arti kata-kata Jin Tong. Tiba-tiba, pola raja perak di dahinya bersinar terang. Kemudian, ia membuka mulutnya, lalu menghirup dengan keras. Semburan cahaya perak dipancarkan dari mulutnya, dan kehampaan dalam jarak 1000 km di depannya bergemuruh. Kemudian, tiba-tiba berputar dan roboh, dan tersedot ke dalam mulut Pi Xiu. Perut bagian bawah Pi Xiu tiba-tiba membengkak. Kekosongan di depannya runtuh, dan segera menyebabkan kehampaan di kejauhan bergetar hebat. Kemudian, pusaran hitam besar muncul. Kekuatan melahap yang sangat besar keluar darinya, dan tubuh Pi Xiu berubah menjadi hantu putih, lalu terbang ke depan, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat. Nyatanya, ia hendak terbang keluar dari jangkauan terik matahari. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.
Pria berjubah merah itu berteriak dengan marah saat melihat ini. Kemudian, dia membentuk gerakan mantra dengan tangannya, dan menunjuk ke matahari yang terik di langit. Matahari terik putih bergemuruh, dan puluhan ribu cahaya putih terik terbang turun darinya. Mereka kemudian menutupi PCU dan Jintong. Daerah sekitarnya langsung terendam oleh daya tembak yang 10 kali lebih panas dari sebelumnya. Bahkan kehampaan mendidih karenanya. Akibatnya, sosok PCU yang sangat cepat segera melambat. Murid Jintong menyusut, dan dia menghentakkan kakinya ke tanah, lalu pedang Qi tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya. Kemudian, dia membuka mulutnya, dan menyemburkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya ini menyala, dan menyatu dengan pedang Qi. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang dingin muncul, dan menyapu ke arah langit. Kemudian, itu bertabrakan dengan lampu putih yang menghanguskan. Cahaya keemasan dan putih saling terkait satu sama lain, dan serangkaian ledakan bergemuruh bergema di udara. Kekosongan bergetar hebat, dan bahkan warna dunia pun berubah. Cahaya keemasan yang dingin bergetar hebat. Jelas bahwa itu dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tapi, itu masih keras kepala menahan dampak dari cahaya putih yang terik. Pria berjubah merah itu mendengus dingin. Kemudian, dia mengubah gerakan mantra lagi, dan tiba-tiba menggenggam kekosongan dengan satu tangan. Matahari putih terik di langit tiba-tiba membengkak lagi. Kemudian, itu menabrak Jintong dan PCU seperti meteorit. Matahari terik putih belum tiba. Tapi, kekuatan yang tak terlukiskan dan mengerikan telah menekan mereka. Kekosongan di dekatnya berdengung dan bergetar hebat. Kemudian, celah panjang muncul di kehampaan. Lebih dari separuh cahaya putih di tubuh PCU runtuh dalam sekejap. Kemudian, sayap putih di punggungnya juga hancur dan menghilang. Tubuhnya jatuh ke arah pegunungan di bawah. Pandangan dingin melintas di mata Jintong. Kemudian, cahaya keemasan terpancar dari tubuhnya. Kemudian, siluet emas besar setinggi beberapa ratus kaki muncul di belakangnya dengan kilatan cahaya keemasan. Siluet ini tidak jelas. Orang hanya bisa melihat bahwa dia juga memegang senjata besar seperti sabit di tangannya. Sabit emas besar di tangan Jintong juga mekar dengan semburan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kemudian, karakter sihir emas yang tak terhitung jumlahnya mulai mendidih dan jatuh di dalamnya. Energi dunia terdekat mulai berfluktuasi hebat dengan suara gemuruh. Kemudian, seluruh dunia menjadi gelap. Kemudian, semua energi dunia bergegas menuju sabit emas seperti corong. Kemudian, sederet karakter sihir emas muncul di permukaan sabit emas. Tiba-tiba, bayangan emas di belakang Jintong melesat keluar. Kemudian, itu berubah menjadi cahaya keemasan, dan menyatu dengan sabit emas. Seluruh tubuh sabit emas menjadi mempesona. Bahkan, sulit untuk melihatnya secara langsung dengan mata telanjang. Sabit berdengung dan bergetar. Kemudian, aura ganas yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya meletus darinya. Kemudian, itu membanjiri seluruh kekosongan. Memotong. Jintong tidak memperhatikan sabit di tangannya. Sebaliknya, dia dengan tenang menatap terik matahari yang jatuh dari langit. Kemudian, dia mengeluarkan teriakan rendah. Kemudian, dia memegang sabit besar itu dengan kedua tangannya, dan menebasnya dengan lembut. Kemudian, cahaya keemasan berbentuk bulan sabit yang mempesona terbang keluar dari sabit dengan kilatan cahaya keemasan. Kemudian, memotong matahari putih yang jatuh dari langit dengan cepat. Matahari putih terbelah menjadi dua bagian. Kemudian, melewati tubuh Jintong dan PCU. Kulit pria berjubah merah itu tenggelam saat melihat ini. Kemudian, dua ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Kemudian, dua bagian dari matahari putih menabrak pegunungan di bawah. Tanah bergetar hebat. Kemudian, lingkaran api putih muncul, dan menyebar ke segala arah. Segala sesuatu di jalurnya pecah berkeping-keping seperti gelembung. Kemudian, runtuh dan memicu badai dahsyat.
PCU juga tersapu oleh badai ini. Tapi, matahari putih itu terbelah menjadi dua bagian. Jadi, kekuatan penindas di kehampaan terdekat juga menghilang. Kemudian, cahaya putih di tubuh PCU menjadi terang kembali. Kemudian, ia menstabilkan tubuhnya. Kemudian, ia membalikkan tubuhnya, dan dengan keras memuntahkan seteguk udara. Badai spasial besar menyembur keluar dari mulut PCU. Kemudian, tubuhnya yang bengkak pulih dengan sangat cepat. Kemudian, ia melesat ke belakang lalu menghilang ke cakrawala yang jauh. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada saat menelan ruang beberapa saat yang lalu. Kemudian, badai spasial menyapu, dan menghajar pria berjubah merah itu seperti gelombang besar. Awan merah di sekitar tubuhnya berjatuhan dengan keras, dan mandek sesaat. Ekspresi pria berjubah merah tenggelam setelah melihat ini. Cahaya merah tiba-tiba memancar dari tubuhnya, dan dia mengepalkan tangannya. Kemudian, dia meluncurkan pukulan ke depan. Proyeksi tinju merah besar yang berukuran beberapa hektar muncul, dan menghantam badai spasial. Serangkaian suara berderak terdengar. Badai spasial menyebar seperti dedaunan yang tersapu angin kencang, lalu menghilang tanpa jejak. Ekspresi pria berjubah merah berubah. Dia melambaikan tangan, dan awan api di sekelilingnya berjatuhan lagi. Kemudian, terus terbang ke depan seperti gelombang yang mengamuk. Saat ini, Jin Tong dan PCU telah terbang sejauh puluhan ribu kilometer. Tubuh PCU akhirnya kehabisan momentumnya. Itu segera berbalik dan terus terbang ke depan dengan sekuat tenaga. Di punggung PCU, aura Jin Tong telah melemah secara signifikan setelah melepaskan serangan yang menghancurkan bumi. Cahaya keemasan di permukaan tubuhnya juga meredup. Dia duduk bersila dan meletakkan sabit emas di pangkuannya. Kemudian, dia membalik tangannya, dan mengeluarkan serangkaian harta abadi yang bersinar. Kemudian, dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Aura Jin Tong dengan cepat pulih, dan cahaya keemasan di permukaan tubuhnya berangsur-angsur menjadi cerah. PCU terbang ke depan sambil berkata, "Bos, kita tidak bisa terus berlari seperti ini. Kita akan ditangkap oleh hantu kuil 9 asal itu cepat atau lambat. Hubungan spiritual kita dengan guru telah dipulihkan. Kita tidak tahu kemana dia pergi dalam beberapa tahun terakhir, tetapi dia seharusnya sudah kembali ke alam abadi sejati sekarang. Kita harus mencoba menghubunginya dan memintanya datang membantu kita secepat mungkin." Jin Tong tiba-tiba membuka matanya. Muridnya yang cantik bersinar, dan dia dengan dingin berkata, "Tidak perlu. Aku akan mengurus masalahku sendiri. Tidak perlu meminta bantuannya." PCU menggerutu dalam hati, tetapi menekan suaranya ke tingkat yang sangat rendah. "Apa yang kamu gumamkan?" Jin Tong menoleh. PCU buru-buru tersenyum meminta maaf. "Tidak apa-apa, aku sedang berpikir tentang cara melarikan diri dari kejaran orang itu." PCU menarik pandangannya, orang itu semakin sadar akan metode pelarian kita. "Xiao Bai, kamu harus pergi mencari paman," kata Jin Tong sambil menarik pandangannya. PCU tercengang pada awalnya, tetapi kemudian dengan sungguh-sungguh berkata, "Bos, jika bukan karena bantuan Anda, saya tidak akan dapat menerobos ke ranah dewa primordial begitu cepat dan memahami teknik melahap langit. Meskipun saya takut mati, saya pasti tidak akan pergi saat ini." PCU sedikit terkejut, tetapi dia segera mengangguk dan tidak menyebutkan masalah itu lagi. "Ayo pergi, orang itu akan segera menyusul," kata PCU. Tubuhnya bergerak, dan sepasang sayap putih muncul di punggungnya lagi. Hamparan besar cahaya putih memancar dari mereka, menyelimuti mereka berdua saat terbang ke depan dengan kecepatan kilat.